Saya ke Prof. Amani, ini menarik untuk dicermati nih Prof. Amani. Berarti kalau dikatakan JAD berbeda sekali dengan JI yang sangat kuat institusionalisasinya begitu ya, ada chain of command yang sangat rigid begitu. Ini setiap orang yang memahami bahwa jihad harus melakukan teror akan melakukan hal yang sama. Berarti random sekali nih, Prof. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi itu? Ya, terima kasih. Adanya organisasi-organisasi seperti ini ya, JAD dan juga JI, memang awalnya ya sebagai kelompok orang yang punya nama, kemudian artinya berafiliasi kepada kelompok itu, kemudian punya satu manhaj, punya satu pemikiran yang dipegang oleh semua anggotanya. Nah, tapi zaman ternyata berkembang. Jadi tidak bisa misalnya nih JAD dulu bentuknya seperti ini, atau JI, Jamaah Islamiyah juga seperti ini. Ternyata dalam kondisi tertentu bisa juga melakukan hal-hal yang yang di luar dugaan. Misalnya Jamaah Islamiyah itu kuat dalam pemberdayaan perempuan, bukan untuk dimanfaatkan dalam jihad. Ya, setahu saya ya dari baik dari luar negeri ya, ini mereka kuat dalam ikatan keluarga, memberdayakan keluarga, anak dan perempuan di dalamnya, tidak dimanfaatkan untuk jihad. Memang jihad untuk laki-laki. Sebenarnya Jamaatul Ansarud Daulah juga demikian, tetapi karena tadi sudah disebut bahwa ada contoh orang-orang perempuan dulu di Surabaya juga ya, yang mobil juga perempuan dan anaknya bahkan juga ikut. Jadi di sini memang ada seperti evolusi lah, berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman, tekanan-tekanan hidup, dan juga sejauh mana doktrin itu disampaikan kepada anggotanya. Tergantung juga pemimpinnya, siapapun orang yang sosok di belakang layar yang tidak diketahui itu, memang sejauh mana dia memerintahkan agar melakukan aksi-aksi kekerasan. Inilah yang memang sulit untuk diketahui. Tetapi setelah kejadian mestinya kita mengambil pelajaran ya, baik yang orang normal-normal seperti kita gitu ya, atau juga bagi pengikut aliran seperti ini, dan juga yang baru-baru mau belajar melihat, mestinya sudah harus berpikir. Ya, akhirnya kita juga tidak bisa mengatur semua orang ya, pasti dia juga punya arahnya sendiri, bahkan mengorbankan diri sendiri. Ini yang kalau kita orang waras mungkin tidak masuk akal, mengorbankan diri sendiri, nyawanya ya, untuk demi hal yang menurut kita juga tidak terlalu kuat. Nah, yang misalnya masih tabu dibicarakan seperti apa prinsip tauhid itu ya, apa artinya, maknanya, baik juga dibahas. Saya sebagai profesor ya di bidang hukum tata negara, hal-hal seperti ini kita bahas di Fakultas Syariah dan Hukum, dan juga selalu kita berikan definisi-definisi, dan definisi itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang zamannya sudah digital, sudah artificial intelligence, sudah zamannya cyber, sudah zamannya semua ini, maka tentu gerakan-gerakan itu juga mengikuti perkembangan yang ada. Baik. Jadi ilmu positif berkembang, ilmu-ilmu negatif juga berkembang. Nah, disinilah perlu ada pemilah, ilmu pemilah itu ya ilmu agama atau iman. Iman perlu kita perkuat di dalam diri semua orang,
supaya dia bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik.